Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Amalia Putri dengan NIM 21101163200011. Jadi hari ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai alur perencanaan pembelajaran. Nah, jadi di dalam alur perencanaan pembelajaran itu ada 3 komponen penting dalam membentuk suatu proses pembelajaran. Apa saja ya komponen penting itu? Simak videonya. Ini dia 3 komponen penting dalam proses pembelajaran. Yang pertama, ada capaian pembelajaran atau CP. Yang kedua, tujuan pembelajaran TP. Dan yang ketiga, acuan tujuan pembelajaran atau yang disebut sebagai ATP. Yang pertama, capaian pembelajaran atau CP. Nah, capaian pembelajaran ini merujuk pada keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diharapkan peserta didik dapat dicapai. Lalu, bagaimana ya langkah-langkah menyusun CP? Pertama, tentukan konteks pembelajaran. Nah, di sini kita harus memahami nih konteks pembelajarannya, termasuk seperti mata pelajaran, tingkat pendidikan, dan target dari peserta didik. Kemudian, identifikasi standar atau kurikulum yang berlaku untuk memastikan konsistensi dengan pedoman yang ada sebelumnya. Kedua, identifikasi kompetensi atau capaian pembelajarannya. Nah, di sini kita perlu nih meninjau kurikulum atau standar yang relevan untuk mengidentifikasi kompetensi atau capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik. Pilih kompetensi yang relevan dengan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Ketiga, gali informasi tentang kompetensi. Di sini kita bisa mengkaji literatur dan sumber daya pendidikan yang relevan untuk memahami secara mendalam kompetensi yang dipilih. Kemudian, perhatikan deskripsi atau indikator yang tergantung dalam kompetensi tersebut. Keempat, ubah kompetensi ke dalam bentuk capaian pembelajaran. Untuk mengubahnya, kita bisa menjadikan kompetensi itu berupa bentuk pernyataan capaian pembelajaran yang jelas dan terukur. Dengan itu, kita bisa menggunakan seperti kata kerja operasional yang menjelaskan tingkat kognitif, keterampilan, sikap, atau pengetahuan yang diharapkan dari peserta didik. Kelima, organisasi capaian pembelajaran. Kita bisa mengelompokkan capaian pembelajaran menjadi unit-unit yang berhubungan atau serupa. Susun capaian pembelajaran dalam urutan yang logis berdasarkan tingkat kompleksitas atau kemajuan pembelajaran yang diharapkan. Keenam, sertakan dimensi atau aspek capaian pembelajaran. Pertimbangkan dimensi atau aspek yang relevan dengan capaian pembelajaran, seperti pengetahuan, keterampilan, sikap, atau nilai-nilai. Kemudian, jelaskan secara jelas aspek apa yang akan dievaluasi atau dikembangkan melalui capaian pembelajaran tersebut. Ketujuh, tetapkan kriteria penilaian, misalnya skala penilaian, rubrik, atau deskripsi pencapaian berjenjang. 8. Gunakan format yang sesuai, misalnya dalam bentuk tabel, poin-poin terpisah, atau kalimat terstruktur. Pastikan format yang digunakan mempermudah pemahaman dan implementasi capaian pembelajaran. 9. Review dan revisi. Hal ini tentu tidak kalah penting dengan langkah-langkah sebelumnya ya. Ke-10 atau langkah terakhir, yaitu komunikasikan capaian pembelajaran. Sampaikan capaian kepada para peserta didik agar mereka memahami tujuan dan harapan yang harus mereka capai.
Lalu, bagaimana ya langkah-langkah menyusun tujuan pembelajaran setelah kita mengetahui capaian pembelajaran? Kalau begitu, baiklah, kita akan melihat bagaimana sih langkah-langkah menyusun tujuan pembelajaran itu. Langkah-langkah menyusun TP. Jadi, TP atau tujuan pembelajaran adalah menetapkan hasil yang ingin dicapai dalam suatu pembelajaran. Langkah pertama yaitu rujuk pada capaian pembelajaran. Gunakan capaian pembelajaran yang telah disusun sebelumnya sebagai dasar untuk menyusun sebuah tujuan pembelajaran. Pastikan tujuan pembelajaran berkaitan erat dengan capaian pembelajaran. Kedua, gunakan pendekatan SMART. Pastikan tujuan pembelajaran yang dibuat memenuhi kriteria SMART, yaitu yang pertama, spesifik atau spesifik, yaitu menetapkan tujuan yang jelas dan terfokus pada hasil yang ingin dicapai. Kedua, terukur atau measurable, yaitu menetapkan tujuan yang dapat diukur secara kuantitatif atau kualitatif untuk mengevaluasi pencapaian. Yang ketiga, dapat dicapai atau attainable, yaitu menetapkan tujuan yang realistis dan dapat dicapai oleh peserta didik. Keempat, relevan atau relevan, yaitu menetapkan tujuan yang relevan dengan capaian pembelajaran dan kebutuhan peserta didik. Yang terakhir, terbatas pada waktu atau time down, yaitu menetapkan batasan waktu atau tenggat waktu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Langkah ketiga, susun tujuan pembelajaran yang spesifik. Langkah keempat, prioritaskan tujuan pembelajaran. Kelima, buat tujuan yang menantang dan menginspirasi. Keenam, tetapkan indikator keberhasilan, dapat berupa observasi, penilaian proyek, tugas, atau bentuk penilaian lain yang relevan. Langkah ketujuh, pertimbangkan kebutuhan dari peserta didiknya. Kedelapan, evaluasi dan revisi. Kesembilan, komunikasikan tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, pantau dan tinjau kemajuan dari pembelajaran tersebut. Selanjutnya, langkah-langkah menyusun acuan tujuan pembelajaran atau yang disingkat ATP. Acuan tujuan pembelajaran atau ATP yaitu memberikan panduan yang lebih rinci tentang tujuan, indikator keberhasilan, strategi pembelajaran, dan penilaian. Langkah pertama, pahami konteks pembelajarannya. Kedua, gunakan kerangka atau pedoman yang tersedia seperti kurikulum atau standar pembelajaran yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga pendidikan setempat. Kerangka ini dapat memberikan arahan dan mempercepat proses penyusunan tujuan pembelajaran. Ketiga, tentukan hasil pembelajaran yang diinginkan. Keempat, prioritaskan tujuan pembelajaran. Kelima, gunakan pendekatan yang hierarkis atau terkait. Keenam, sederhanakan dan tetapkan tujuan yang jelas. Ketujuh, tetapkan indikator keberhasilannya. Kedelapan atau yang terakhir yaitu tinjau dan evaluasi. Nah, itu tadi adalah sedikit langkah-langkah bagaimana cara membuat capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, serta alur dari tujuan pembelajaran tersebut. Semoga bisa dimengerti dan dapat dipahami. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.